Bilal bin Rabah langsung terbangun. Ya Allah, saya ditegur oleh Nabi SAW. Kekasihku yang sangat saya rindukan. Dia langsung kumpulkan semua bekalnya, dia pacu kendaraannya pulang ke Madinah. Sampai di sana dia tumpahkan semua rasa rindu di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas menara dia mengumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika Madinah hening. Kenapa? Suara Bilal mengingatkan semua penduduk Madinah akan Rasul SAW. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid untuk pertama kalinya sepeninggal Rasul SAW. Sampai Bilal mengumandangkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal bin Rabah sudah tidak sanggup. Tapi apa kata Nabi SAW? La ya'mur, walau min nafsi. Belum dikatakan beriman, belum sempurna imanmu, wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku lebih daripada cintamu pada dirimu sendiri. Maka apa kata Umar? Al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah. Al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu ilayya walau min nafsi. Engkau adalah manusia yang paling aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Siap jiwa raga membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, puja dan puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin ya. Kajian rutin ya yang setiap pekan kita laksanakan di tempat ini, yaitu yang dilaksanakan oleh Bikers Muslim Sulawesi Utara ya, dalam bincang serius tapi santai gitu ya, besti, bincang serius tapi santai. Nah, alhamdulillah tema hari ini mengenai tentang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi ini sudah dekat-dekat mau Maulid Nabi, Ustaz ya. Ya, Maulid Nabi. Banyak sekali umat kita ya, khususnya umat Islam ya, merayakan Maulid Nabi tersebut. Yang kemudian kita lihat bersama bahwa yang dilakukan oleh umat kita ya, banyak sekali yang tentunya mengajak umat Islam cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, di sini ingin bertanya, Ustaz, ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah, Ustaz? Insyaallah luar biasa pertanyaannya, dan luar biasa perjumpaan kita pada hari ini yang tentunya pertemuan penuh dengan faedah, penuh dengan manfaat, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian. Tentunya benar, kita sekarang sudah mulai masuk di bulan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal yang dikenal sebagai bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ada khilaf di kalangan para muarrikhin, ahli tarikh, ahli sejarah, bahwa kapan sebenarnya Rasulullah SAW itu dilahirkan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, dan banyak khilaf terkait itu. Namun secara umum sebagian besar menetapkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dan wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Tentunya marak kita saksikan di mana-mana orang yang melaksanakan perayaan hari lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kegembiraan, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, kenapa orang bersyukur, kenapa orang senang, kenapa orang bahagia dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan bahwa Rasul adalah manusia yang paling berjasa dalam keislaman kita, paling berjasa dalam kehidupan iman kita. Mengapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seorang diri
Orang sekarang lagi rame tulisan bahwa Rasul tidak punya Facebook, Rasul tidak punya Instagram, Rasul tidak punya WhatsApp, Rasul tidak punya Telegram, tetapi followersnya 1,8 M. Iya. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya pengikut sangat banyak. Dari seorang diri loh. Dari pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril alaihissalam di Gua Hira, sampai saat ini sudah berapa miliar pengikutnya. Apakah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul tidak ada tantangan? Wow, luar biasa. Tantangannya sangat berat. Tantangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari iming-iming, tantangan digoda, sampai pada penindasan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diiming-imingi. Oh, mungkin ini bawa ajaran baru karena mengumpulkan kekuatan supaya bisa menjadi raja, bisa menjadi penguasa. Maka bangsa Arab berkumpul dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau cuma raja nggak mau, karena so ada karakter itu sudah ada. Orang so percaya panganangan al-amin, perangainya bagus, dari keturunan juga keturunan Quraisy. Jadi sangat sudah tepat, boleh orang kumpul dan kita orang angkat karena jadi raja. Tapi Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya, enggak, saya tidak mau. Oh, mungkin hartas tuh. Bagaimana kalau orang kumpulkan orang pe harta, kemudian menjadi orang paling kaya di tengah-tengah orang. Rasulullah SAW bukan itu yang kita cari. Mungkin wanita tuh. Bagaimana kalau orang bikin seleksi, kemudian mencari wanita mana yang paling cantik dari Jazirah Arab, bayangkan, perempuan Arab, hasil seleksi lagi. Kira-kira bagaimana DP cantik, bagaimana DP perangai. Pasti yang paling cantik akan dipilihkan. Dan kita berikan, kita nikahkan wanita tersebut kepada engkau wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi menggeleng. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law wudi'ati syamsu ala yamini wal qamaru ala yasari. Jikalau sekiranya engkau meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar saya berhenti berdoa, saya tidak akan tinggalkan. Insyaallah. Jadi jangankan engkau berikan materi, jabatan, pangkat, kekuasaan, kau berikan matahari dan rembulan, saya tidak berhenti. Kasarnya, kau berikan saya semua kenikmatan dunia, kekayaan dunia, untuk saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti. Wah, jadi apa? Orang-orang kafir, aduh, so berat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Akhirnya mau tidak mau ditekan. Para sahabat-sahabat, karena tidak semudah itu ya Nabi Muhammad SAW mau dikeluarkan, apalagi masih ada paman-paman beliau sebagai tokoh-tokoh Quraisy ya. Abu Thalib paman beliau yang pasang badan ya. Memang dari keturunan Abdul Muttalib yang Sayyidul Qaum, menjadi penghulu semua orang Quraisy. Memang betul-betul dia yang memimpin Mekah pada waktu itu. Maka tidak mudah. Makanya ditekan siapa? Yang ditekan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi ini banyak budak-budak. Khabbab, Ammar bin Yasir, Bilal ibn Rabah, banyak budak-budak yang mana setelah dimerdekakan, ya bagi orang yang tadinya majikan, ini kok istilah Jakartanya, ini kok ngelunjak ya? Ngelunjak. Ini baru dibebaskan, wah kita so merdeka. So ya istilah kata bagi mereka, maka puji sekali kan ini kan, ya, gitu, seperti itulah. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka lah orang-orang yang ditekan. Apalagi masih masuk Islam dalam statusnya masih budak. Bilal bin Rabah masuk Islam masih budak. Yasir bin Amir dengan istrinya Sumayyah, kemudian anaknya Ammar bin Yasir, masuk Islam dalam kondisi masih budak. Makanya budak itu diperjualbelikan, budak bahkan boleh diapakan saja. Sampai Sumayyah sendiri adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Ammar bin Yasir masuk Islam, dia adalah budak-budak. Dan inilah orang-orang ini ditekan, sahabat-sahabat Nabi ditekan, disiksa, dan akhirnya sampai meninggalkan kota Mekah ke Habasyah, kemudian nanti ujungnya ke Madinah, dan semua sahabat-sahabat yang lain pun hijrah ke Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang di kisah yang masyhur dilempari batu di Taif, ya, dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kasih sayang beliau ketika malaikat datang, ya Muhammad, kami sudah lihat perlakuan mereka terhadap betapa engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, ingin mengajak kepada kebenaran, ingin mengajak kepada kebaikan. Kong dorang responnya seperti ini. Angkat kedua tangan, minta kepada Allah, saya balikkan gunung ini dan saya tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Insya Allah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung angkat tangan. Tapi apa yang dikatakan? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum karena mereka tidak tahu. Subhanallah. Kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta pada orang. Akhir hayatnya apa? Ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, cinta kepada kita, sayang pada kita. Jangan sampai orang ini melenceng dari ajaran Rasulullah SAW. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Sehingga tidak salah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian cintai lebih daripada cinta kalian kepada ibu bapak, lebih daripada cinta kalian kepada anak, lebih cinta kalian kepada istri, lebih daripada cinta kalian kepada sahabat karib, lebih daripada cinta kalian kepada siapapun. Saya adalah manusia pertama yang menempati posisi cinta tertinggi di hati kalian. Baru kita bisa dikatakan beriman. Kenapa? Wajar. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan itu karena haus cinta, haus pujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ini karena itu adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak mengatakan itu dari hawa nafsunya. Oh, ana wajib cinta pakai tangan beginian. Allah yang perintahkan katakan ini wahai Muhammad, maka Muhammad mengatakan itu. Tidak, kalian tidak beriman, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku lebih daripada cinta kalian kepada bapak, anak dan semua umat manusia pada umumnya. Jadi dengan cara seperti ini, dan setelah kita tahu bagaimana kisahnya, dan banyak sekali kisah-kisah Rasulullah SAW, bagaimana penderitaan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, sehingga Nabi SAW itu patut untuk kita cintai dan memposisikan beliau sebagai orang yang paling tercinta dalam hati kita. Saya katakan bahwa tidak sempurna orang beriman kalau orang lebih mendahulukan istri. Ya, insyaallah. Tidak sempurna keimanan orang kalau orang lebih taat sama orang tua daripada perintah Nabi. Tidak sempurna keimanan orang. Wajib orang dahulukan Nabi Muhammad daripada yang lain. Baru orang dikatakan beriman. Nah, ini tidak bisa dengan lisan. Tanya pada hati masing-masing. Apakah benar sudah ada rasa cinta itu di hati kita kepada Rasulullah SAW atau belum? Allah. Insya Allah, Ustaz. Jadi sudah jelas teman-teman sekalian ya, bahwa mengapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat dari kisah-kisahnya, banyak sekali kisah-kisahnya, Ustaz ya. Nah, ini kembali lagi ke perayaan, Ustaz ya, Maulid Nabi. Ya. Biasanya Ustaz, setiap perayaan Maulid Nabi banyak yang viral, Ustaz ya. Banyak yang viral-viral ya. Mereka merayakan Maulid Nabi. Nah, jadi ini juga bisa jadi wejangan buat masyarakat di luar sana ya. Merayakan Maulid Nabi, ada yang merayakan dengan berlebih-lebihan, Ustaz ya. Yeah. Berlebih-lebihan sampai memutar musik dan sebagainya, Ustaz ya. Kita lihat ya. Nah, kemudian itu jadi konsumsi publik hingga banyak orang yang komen di situ. Nah, kemudian ini seakan-akan bisa menjatuhkan martabat Rasulullah SAW yang seharusnya tidak seperti itu. Nah, bagaimana ini Ustaz ya kepada masyarakat di luar sana yang kemudian merayakan ya, supaya mereka tidak salah Ustaz merayakan daripada perayaan Maulid. Iya, Baik. Tentunya saya tidak ingin membahas tentang hukum perayaan Maulid Nabi ya, dikarenakan ya ada khilaf, ada
Di kalangan para ulama juga berbeda pendapat bagaimana perayaan Maulid Nabi tersebut. Namun sebagai kewajiban bagi kita untuk mengoreksi ketika ada kesalahan, ada pelanggaran, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Di waktu yang sama kita mengatakan kita melaksanakan ini karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalau sekiranya cintamu adalah cinta yang benar, cintamu adalah cinta yang hakiki, pasti engkau taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta terhadap yang dicintainya pasti taat. Jadi kalau kita benar-benar cinta, maka kita wajib taat. Kita benar-benar cinta, maka tentu orang harus menunjukkan sikap itu bukan hanya di lisan, tetapi dalam keseharian. Kalau benar cinta, ya sholat subuh. Kalau benar cinta, tinggalkan larangannya. Kalau benar cinta, bahagiakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan torampe sikap dan ibadah torampe ibadah. Kalau benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikatakan tadi, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diisi dengan joget-joget, diisi dengan mubazir, buang-buang kue apa segala macam, diisi dengan kemaksiatan secara umum. Ini pelecehan terhadap Nabi. Insyaallah. Pelecehan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil bersolawat joget-joget. Katanya kita cinta, tetapi kok kita tidak ingin tidak ingin membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu membahagiakan. Ya. Contoh. Nanti sudah nikah ya? Alhamdulillah Ustaz. Baru satu. Ya, lama-lama kena cari tuh. Nah, Ustaz. Orang istrinya satu ini dengarin. Di luar ternyata bagus seduhnya seperti ini. Jadi ya begini-begini, jangan sampai cinta istri masih baik di Roso, cari lagi yang lain. Nah, coba fokusin. Nah, ini contoh. Kira-kira antum begini, setiap antum ulang tahun, istri bikin cookies. Masya Allah. Setiap antum ulang tahun dia kasih kado, gitu. Dia kasih pelayanan terbaik lah buat suami. Senang kita. Senang. Masya Allah. Tetapi di waktu yang bersamaan atau di waktu yang lain, antum suruh memasak, mau capek kita. Antum suruh menyapu, bersihkan dulu rumah, mau kita. Berpakaian ya sembrono di rumah, tidak ada berdandan-dandan sedikit pun untuk suami. Apa yang disukai suami dia tidak kerjakan. Apa yang disukai suami dia tidak kerjakan. Apa yang tidak disukai suami dia bikin semua. Ya, mungkin ada perangai yang antum tidak suka, dia berkata kasar lah, angkat suara lah umpamanya depan suami. Justru itu yang dilakukan. Tapi kalau ulang tahun dia bikin cookies. Dia selamat ulang tahun. Kira-kira itu bisa dikatakan cinta atau tidak? Enggak. Ustaz. Antum lebih suka mana? Dibuatkan cookies setiap ulang tahun tetapi perangainya tidak baik, atau biasa-biasa saja setiap hari adalah cinta? Mana yang baik? Ya tentunya setiap hari itu setiap hari adalah cinta. Nah, satu kali. Sekarang kondisi yang saya gambarkan tadi, terkadang pada sebagian orang umat seperti itu. Cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta sekali dalam setahun. Bahkan itu pun diwarnai dengan kemaksiatan dan dosa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Belum lagi di hari-hari lain. Makanya cintanya cinta seremonial. Cintanya cinta sesaat. Ini yang kita tidak harapkan. Tentunya kita berharap pada pelaksanaan Maulid. Setiap banyak kajian-kajian, banyak ilmu-ilmu yang disampaikan. Tentunya yang diharapkan menambah kecintaan yang hakiki, menambah ketaatan kepada Rasulullah SAW.
Kalau kecintaan yang hakiki itu pertama, cinta dari hati. Cinta dari hati itu tanya, istafti qalbak, tanya hatimu. Tanya nurani kita, benarkah saya benar cinta kepada Nabi? Insya Allah nurani kita akan memberikan jawaban. Saya benar cinta atau enggak. Cinta kita tidak bisa dibuat-buat sebagaimana cintanya Bilal bin Rabah dalam kisahnya ya. Bagaimana Bilal setiap azan dia yang azan di Masjid Nabawi. Sejak di Makkah di Masjidil Haram kemudian hijrah ke Masjid Nabawi, dia yang azan. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bilal minta izin kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ibadah yang paling mulia adalah berjihad. Terus terang, sejak saya jadi muadzin Rasul, saya tidak pernah ikut dalam jihad. Bolehkah sekarang sepeninggal Nabi SAW saya berjihad? Biarkan saya jihad. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Bilal, tegakah engkau meninggalkan saya? Seakan-akan engkau bedakan saya dengan Rasul SAW. Rasul SAW setelah Rasul wafat, antum lihatnya soalnya mau jadi muazzin pak kita. Bilal bin Rabah bingung. Kenapa? Ketika memandangkan azan, itu teringat setelah azan nanti Rasul akan datang, akan sholat, diperintahkan Bilal qomat. Bilal sedih, dan itu kecintaan yang tidak bisa dibuat-buat. Maka Bilal bin Rabah, saya tidak mau lagi azan. Kemudian dia membujuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tetap membujuk juga, tetap tinggal di sini. Bilal bin Rabah bimbang sekali. Kenapa? Dikarenakan Abu Bakar lah yang membebaskan Bilal, memerdekakan Bilal dari perbudakan. Maka Bilal bin Rabah bertanya, ya Amirul Mukminin Abu Bakar, apakah engkau memerdekakan saya untuk Allah atau memerdekakan saya untuk dirimu? Apakah kamu bayar saya ini untuk merdeka di jalan Allah, atau karena bayar pak kita karena beli untuk menjadi budakmu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, tentu saya merdekakan kamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, kalau merdekakan saya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka izinkan saya pergi. Abu Bakar pun tidak bisa berkata apa-apa, silahkan. Maka Bilal bin Rabah pergi berjihad di negeri Syam. Dia ribat di sana, menjaga perbatasan daerah-daerah konflik. Katakan kurang lebih 9 tahun Bilal bin Rabah di sana. Rindu kepada Rasulullah SAW, rindu yang sangat, tetapi ingin jauh. Kenapa? Sedih setiap saat. Akhirnya Bilal bin Rabah tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpi didatangi oleh Rasul. Tentu Bilal kenal siapa Rasul. Jadi ketika melihat ada Nabi yang datang, dia yakin bahwa ini Nabi betul. Dan kata Rasulullah SAW, siapa yang bermimpi bertemu denganku, maka dia benar-benar bertemu denganku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam mimpinya Bilal? Dia mengatakan, ma hadhil jafwatu ya Bilal. Kegersangan apa ini Bilal? Kenapa hatimu gersang? Kenapa kok seperti ini kondisimu? Tidakkah engkau mau datang menziarahiku? Tidakkah engkau rindu datang langsung ke kuburku? Tidakkah engkau mau kembali ke Madinah? Bilal bin Rabah langsung terbangun. Ya Allah, saya ditegur oleh Nabi SAW. Kekasihku yang sangat saya rindukan. Dia langsung kumpulkan semua bekalnya. Dia pacu kendaraannya pulang ke Madinah. Sampai di sana dia tumpahkan semua rasa rindu di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangis menumpahkan rasa rindu Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia naik azan di atas menara dia mengumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika Madinah hening. Kenapa? Suara Bilal mengingatkan semua penduduk Madinah akan Rasul SAW. Suara ini tidak terdengar sepeninggal Nabi SAW. Dulu, kalau suara ini kita dengarkan, berarti Nabi ada di masjid. Semua orang diam. Dari mana ini? Apakah Rasul hidup? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang keluar dari rumah mendengarkan. Benarkah ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Orang bergegas keluar dari rumahnya. Dikatakan Madinah bergetar. Kenapa? Bukan hanya Bilal yang rindu. Semua penduduk Madinah juga rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Asyhadu an la ilaha illallah. Perempuan-perempuan yang ada di dalam kamarnya, yang ada di dalam rumahnya, yang terkadang mereka sholat di rumahnya, itu pun ikut keluar. Kenapa? Ada Bilal, berarti ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di benak mereka, mereka pun keluar. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid untuk pertama kalinya sepeninggal Rasul SAW. Sampai Bilal mengumandangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal bin Rabah sudah tidak sanggup. Akhirnya Bilal jatuh pingsan dikarenakan kecintaan. Ini cinta yang hakiki. Ini cinta dalam hati. Ini cinta yang tidak dibuat-buat. Cintanya Bilal, cintanya penduduk Madinah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan cinta yang dibuat-buat, bukan cinta seremonial. Memang ada ikatan dari hati. Oleh karena itu, mari kita tanya pada diri kita masing-masing, benarkah kita cinta? Dari hati kita, benarkah kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua, ungkapkan cinta dengan lisan. Perbanyak sholawat. Di hari Jumat dikatakan amal yang paling baik dari Jumat perbanyak sholawat. Sudahkah kita bersolawat kepada Rasul SAW? Ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, sudahkah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-bakhilu man dzukirtu innahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling bolotu, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, yaitu bukan orang yang ketika diminta sumbangan dia tidak memberi, tetapi orang yang ketika namaku disebutkan dia tidak bersalawat kepada. Jadi ucapkan dengan lisan. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Satu waktu dia berjalan bersama Rasul SAW. Tiba-tiba Rasul menggenggam tangan Umar bin Khattab, berjalan bersama. Umar bin Khattab tidak basa-basi, langsung mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya illa min nafsi. Engkau adalah sosok manusia yang paling aku cintai setelah diriku. Aku lebih cinta engkau ya Rasulullah daripada ayahku. Aku lebih cinta engkau ya Rasulullah daripada istriku. Aku lebih cinta kepada engkau ya Rasulullah daripada anak-anakku setelah diriku sendiri. Tapi apa kata Nabi SAW? La ya mau. Walau min nafsi. Belum dikatakan beriman. Belum sempurna imanmu, wahai Umar. Sampai engkau mencintai diriku lebih daripada cintamu pada dirimu sendiri. Sampai pada dirimu sendiri kau harus lebih cinta kepada aku. Maka apa kata Umar? Al-ana ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. Al-ana ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu ilayya walau min nafsi. Engkau adalah manusia yang paling aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Siap jiwa raga membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah mengatakan, Al-ana ya Umar. Al-an ya Umar. Sekarang ya Umar. Sekarang wahai Umar. Maksudnya sekarang baru sempurna keimananmu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat juga datang kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ma'adadta laha. Maksudnya, siapa yang bertanya pada hari kiamat? Ada apa dengan kiamat? So? Yang lebih penting daripada kapan kiamat, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kira-kira bagaimana taubatmu? Bagaimana kau tinggalkan dosamu? Bagaimana ibadahmu? Ma'adadta laha. Apa yang telah engkau siapkan? Sahabat tadi mengatakan, ma'adadtu laha bikathrati siyamin wala salatin wala sadaqatin. Saya tidak siapkan dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, banyaknya yang lain. Tetapi ana uhibbullah wa rasuluh. Yang aku persiapkan adalah cukuplah barangkali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah. Pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini cukup bagi kita menyadarkan kita bahwa mengidolakan Nabi nomor 1. Sekarang orang tanya, orang idola siapa? Orang fans siapa? Karena konsekuensi mengidolakan seseorang, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jangan sampai orang mengatakan,
saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta para sahabat-sahabat. Hari kiamat kumpul sama Lee Min Ho. Karena ternyata ngefansnya sama Lee Min Ho. Di hari kiamat dengan artis Bollywood kumpulnya, wah ternyata memang rasa rindu di dalam hati ini akhirnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau antum dikasih kesempatan, bukan jin dan jun atau jin Aladin datang pada antum mau ketemu sama siapa? Saya fans sekali dengan Cristiano Ronaldo umpamanya. Mungkin Allah tidak pertemukan di dunia, tetapi bagaimana kalau Allah kumpulkan anda di akhirat? Karena antum aman ahbab, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Rasul, tetapi dengan syarat cinta yang hakiki, di hati yang mengatakan sebenarnya jujur, kalau yang orang rindukan saat ini mau ketemu sama siapa? Mau ketemu sama artis, sama pemain bola, mau ketemu Pak Presiden. Antum aman ahbab, engkau bersama orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Jadi bukan hanya sekedar di hati, diungkapkan dengan lisan. Dalam pengajian-pengajian, dalam khutbah-khutbah kita bersolawat kepada Rasul, kita menyatakan cinta Rasul SAW. Mudah-mudahan ketika memang di hati kita masih kurang rasa cinta, maka dari lisan ini yang menguatkan. Dari lisan ini saya cinta kepada Rasul SAW, selalu mengulangi nama Nabi Muhammad SAW, ini akan menambah cinta dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, pembuktian dengan sikap, dengan keseharian. Itu tadi bahwa in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Jikalau sekiramu cintamu benar, cintamu jujur, la ata'tahu, engkau pasti taat. Istri yang benar-benar cinta kepada suaminya pasti taat. Anak yang benar-benar cinta kepada orang tuanya pasti taat. Kira-kira kalau anak, wah, bisanya cuma ucapan selamat ulang tahun, selamat hari ibu, selamat hari bapak, selamat hari kakek, selamat hari apa. Ya, bahkan setiap hari mengucapkan selamat ya pada kegiatan-kegiatan seremonial dia mengucapkan selamat, bikin kado segala macam. Tetapi DP papa dipanggil kepala sekolah tiap hari. Pak, nih ngapain anak bakalai, ngapain anak merokok, ngapain anak pacaran, ngapain anak begini. Kira-kira apakah anak begini dikatakan cinta sama orang tua? Merepotkan orang tua, tidak bikin bangga orang tua? Tidak. Lebih baik sudah jangan bikin kita cookies. Baik-baiknya sekolah di sana. Ya tuh. Sudah aja SMS cinta apa kita kong. Cuma bikin pastiu. Ya. Jadi harus dibuktikan dengan sikap kita. Bagaimana? Orang harus tahu apa yang dicintai Rasul, apa yang dibenci Rasul. Kerjakan apa yang dicintai, tinggalkan apa yang dilarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi maka ambil, apa yang tidak datang dari Nabi, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Konsekuensi cinta. Orang kalau sudah cinta, harusnya apapun dia lakukan. Cinta itu buta, Ustaz. Cinta itu buta, Mas. Tabrak-tabrak. Apapun dia bisa labrak, karena cinta. Contoh kita gini. Saya pernah lihat ada program di televisi. Pegang mobil. Siapa yang paling lama pegang mobil, maka mobil itu miliknya. Insyaallah. Ya, pegang terus. Berdiri, ruku, jongkok, baring, pokoknya dipegang. Itu ada yang pegang sampai 2 hari 2 malam. Makan disuap, sejak ke kamar mandi, tahan. Kenapa? Rasa cinta kepada mobil ini luar biasa. Saya mau ini. Dia pegang terus itu mobil. Sholat so nyanda, pulang rumah so lupa, ke kamar mandi nyanda ini. Dan dia hanya pegang terus itu mobil. Kenapa? Rasa cinta terhadap mobil. Apapun dia kerjakan. Sebagaimana orang-orang Syiah umpamanya, mohon maaf, cintanya kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, rela dia pukul-pukul DP kepala dengan pedang. Apapun dia lakukan, dia lumuri dengan darah. Apapun dia lakukan. Kalau di Jawa ada Kiai Slamet, rela mengambil kotorannya untuk dibalur
bahkan wallahu alam benar atau tidak, kotoran Kiai Slamet ini sapi ya, sapi itu kerbau ini, diambil kotorannya kemudian dicampur dengan makanan. Kenapa? Rasa cinta, keyakinan. Kalau keyakinan tidak ada aturan. Pokoknya di luar nalar manusia sekalipun itu dilakukan. Nah sekarang kita cinta kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak neko-neko. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, cukup. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak repot lah intinya. Taati Rasul SAW, bahagiakan Rasul SAW, bela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bela Rasul SAW. Ketika Rasul dinista, ketika Rasul dihina, ketika Rasul dicaci, dimaki oleh non Muslim atau orang-orang yang membenci beliau SAW, orang nomor satu membela Nabi SAW. Bukan berarti kita mungkin jarang bersolawat barangkali. Astagfirullah. Sering lupa kepada Rasulullah SAW. Astagfirullah. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW dinistakan, orang harus nomor satu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau orang benar-benar punya power, punya kekuatan, rubah dengan tangan, ingkari kemungkaran tersebut dengan tangan. Kalau orang polisi tangkap, rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Tidak mampu rubah dengan tangan, rubah dengan aturan, maka rubah dengan lisan. Nasihati, tegur, marah. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Tidak mampu dengan lisan, maka rubah dengan hati, ingkari dalam hati. Ada rasa jengkel dalam hati. Seraya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengutuk, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi dari cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan justru kita mengatakan cinta, kita merayakan hari cinta tersebut dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, ini yang salah dan ini banyak yang keliru. Ya. Selalu saya katakan bahwa saya tidak mengharamkan ekspresi cinta, tetapi sesuaikan. Lihat, terkadang ada orang gini, kejadian ya, merayakan Maulid Nabi lah, malam ba'da Isya, karena ada artis yang datang, ada ulama besar yang datang, maka orang-orang berbondong-bondong datang sebelum mau duduk di saf pertama. Maka apa yang dilakukan? Sebelum maghrib sholat saf lewat depan panggung dan Isya. Ya, mau bangka orang lain dah. Ya. Berdiri orang mau isi. Iya. Bertenang di situ maghrib. Isya bertenang di situ. Kenapa? Mau dengar ceramah. Itu dengar ceramah. Sholat dulu ini kewajiban ini, rukun Islam ini. Imaduddin ini, tiangnya agama ini. Dulu sholat dulu. Meskipun di belakang tetap orang mau dapat dengar. Nanti selesai nangis. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai jam 12 malam. Pulang. Di mana di rumah? Amurang. Di Kupang atau Minahasa mana, pulang kamu. Sampai di rumah jam 2, ngopi dulu. Tidur jam 4, jam subuh. Kira-kira apakah ini bisa dikatakan cinta? Tentu tidak. Cinta itu laksanakan apa yang diperintahkan. Dan orang so tahu apa yang disukai Nabi, apa yang tidak disukai Nabi dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.